Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Hajat-hajatnya Allah kabul. Kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis salati. Di kemarin baru kita membahas tentang sebab-sebabnya sujud sahwi. Sekarang sudah nyampe kepada faslun fi mubtilatis salati. Fasal di dalam membahas perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini yang kemudian kita harus pelajari. Jangan sampai apa yang ada dalam pembahasan ini kita lakukan. Karena kalau kita lakukan, ibadahnya tidak menjadi ibadah, akan bernilai sia-sia karena tidak disebut dengan ibadah, khususnya ibadah sholat. Tabtul salatu bi arba'asyarta hislatan. Kemudian membaca khoslatan. Tabtul salatu, batal salat itu bi arba'asyarta hislatan, dengan 14 perkara. Jadi kita ini akan batal salat kita dengan 14 perkara ini. Di dalam Islam, di dalam syariat, ada yang disebut dengan mufsidat, ada yang disebut dengan mubtilat. Ada yang dikatakan membatalkan, ada yang dikatakan merusak. Sama-sama yang membatalkan ataupun yang merusak, sama-sama tidak sah sholatnya ketika itu semua dilakukan. Apa bedanya antara mubtilat dan mufsidat? Antara membatalkan dan yang merusak. Apa perbedaan dari keduanya? Kalau merusak itu muncul ketika kita mulai di dalam beribadah salat. Kalau mufsidat, artinya kalau yang disebut dengan perkara-perkara yang merusak sholat, berarti sesuatu itu sebelum sholat dilaksanakan sudah ada perkara itu. Kalau yang disebut dengan mubtilat, yang membatalkan sholat, sesuatu yang mencegah. Oh, ini ma yatra'u annal mufsida ma yatra'u ba'dal in'iqadi. Kalau merusak itu berarti sesuatu yang muncul setelah dimulai sholat. Itu kalau mufsida. Kalau mubtilat, ma yamna'uhu, sesuatu yang mencegah atau yang membatalkan terhadap pelaksanaan sholat. Artinya baik yang merusak ataupun yang mencegah sama-sama menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi kalau yang membatalkan sholat itu terjadi setelah kita sholat, artinya kita masuk ke dalam sholat, terus kita melakukan sesuatu, maka itu disebut dengan membatalkan.
sehingga tidak sah sholat kita. Kalau perkara yang merusak, tadi apa yang saya sebutkan? Kalau yang merusak muncul setelah masuk. Kalau yang perkara yang membatalkan adalah sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, sama-sama merusak, batal, rusak ya sama. Cuma satunya ada sebelum dilakukan, satunya ada di dalam perkara yang dilakukan. Apa saja yang bisa merusak atau yang membatalkan sholat? Yang pertama adalah bil hadasi, adalah terkena hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, baik itu disengaja ataupun dipaksa. Tidak sengaja kentut seumpamanya, ya batal betapa. Atau dipaksa, jenengan perutnya dipencet-pencet seumpamanya sehingga kentut, atau sehingga keluar kencing seumpamanya, tetap batal. Mau dipaksa ataupun enggak, tetap batal. Baik itu musollinya dalam orang yang sholat dalam keadaan wudu atau tayamum, tetap batal. Atau dalam keadaan di sholat lihormatil waktu kentut, tidak seumpamanya tidak menemukan dua alat suci, tidak menemukan debu, tidak menemukan air seumpamanya, dia kemudian sholat lihormatil waktu, di tengah-tengahnya sholat kemudian kentut, tetap saja batal. Jadi kalau kena hadas, hukum sholatnya batal. Kemudian ketika panjenengan itu mengalami hadas di tengah-tengah sholat, disunahkan megang hidung, Pak. Kemudian ke belakang, hidungnya dipegang seakan-akan panjenengan ini mimisan. Untuk apa? Agar orang-orang ini tidak menganggap aneh-aneh kepada kita. Ya, walaupun kalau memang kentutnya bau juga ketahuan nanti. Jadi dipegang agar memang panjenengan itu tidak ada orang-orang yang timbul dosa karena pemikiran yang aneh-aneh. Sudah ada di tengah-tengah, jenengan kentut, langsung pura-pura sedang mimisan keluar, untuk menjaga orang-orang tidak berpikiran aneh-aneh. Baik itu ketika panjenengan mengalami hadas dalam keadaan sedang menunggu dirikan sholat atau memang sudah iqomah, tetap disunahkan memang panjenengan megang hidung langsung keluar lebih wudu. Itu yang pertama, hadas. Jadi kalau kentut, kencing, apalagi sampai BAB, batal Pak dalam sholat itu. Yang kedua adalah wa biuqu'in najasati, kejatuhan najis. Ini kejatuhan najis. Kalau kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, artinya ada perkara-perkara, kalau seperti darah itu kalau sedikit itu kan dimaafkan. Terus apalagi yang kemarin kita bahas nanah, itu kan kalau sedikit dimaafkan, dimakfu. Kemudian najis ini tidak dimakfu, jatuh ke pakaian kita, walaupun pakaian kita ini tidak ikut gerak ketika kita sholat, maka ketika contohnya surban itu kan nggak gerak kalau bawah itu, ada di hidung kita seumpamanya, kemudian ada yang najis jatuh kepada kita, kalau tidak langsung kita buang, maka itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Wa biuqu'in najasati, dan jatuhnya najis, terkena najis, illam tulqa halan, jika tidak dibuang seketika itu,
min ghairi hamlin, dari tidak dibawa najis itu, maka sholatnya batal. Jadi kalau ada najis kemudian jatuh ke tubuh ke pakaian panjenengan, langsung dibuang, dibuang seketika. Karena luar biasa najis itu merusak kepada sholat kalau tidak segera dihilangkan. Dalam menghilangkannya itu Pak, jangan sampai terlewat masa minimal tumakninah. Apa minimal tumakninah itu? Sekedar membaca kalimat subhanallah, itu minimal. Ketika lihat jenengan, ini apa najis? Bukan kayaknya najis sih ini kan lama sekali Pak, itu bisa batal. Tapi ketika jatuh langsung panjenengan buang, maka langsung buang saja, langsung itu terlanjutkan sholatnya, itu tetap sah. Nah, ini kalau memang kering najisnya. Kemudian apabila dalam menghilangkan najis itu mengharuskan ada kegiatan membawa, kalau tadi kan langsung dibuang tanpa tidak dibawa najis itu, artinya tidak ada potensi kita untuk membawa dulu kemudian membuang najis itu, langsung dibuang. Apabila mengharuskan dibawa dulu, misalnya menyingkirkan najis itu harus pakai kayu atau menarik pakaian meskipun digenggam umpamanya pada bagian yang maka panjenengan dalam menghilangkan najis itu, yang digenggam itu jangan najisnya, tapi bagian yang suci. Umpamanya sandal. Sandalnya itu yang najisnya di sini, yang dipegang di sini. Bagian suci, pakaian atau itu kalau memang perlu untuk dibuang. Cuma Pak, walaupun bagian suci itu digenggam oleh panjenengan, tapi kalau mengharuskan menyingkirkannya itu harus pakai alat-alat yang harus dibawa seperti itu nanti akan tetap merusak kepada sholatnya. Apalagi sampai panjenengan itu apalagi sampai panjenengan megang yang najisnya, itu malah akan batal sholatnya. Kemudian lebih spesifik lagi, kalau najis yang kejatuhan kepada badan kita, kepada tubuh kita ini najis kering, boleh kita mengipaskan, dikipaskan, disingkirkan, meskipun itu jatuh di masjid. Nah, di masjid nggak apa-apa, dikipaskan pada saat sholat. Kalau memang sekiranya tersedia banyak waktu untuk melaksanakan sholat, nggak apa-apa. Dan kemudian setelah sholat panjenengan beresin itu najisnya dibersihkan, disucikan. Dan di dalam najis itu Pak, kalau yang di sini kena najis bukan berarti semuanya ini najis Pak. Jadi kalau yang di sini yang kena najis, maka yang dibersihkan di sini. Cukup sebenarnya sudah menjadi suci itu. Bukan berarti kemudian dilebih semua, tidak. Cukup di sini. Makanya kemudian kalau ada najis itu dilingkarin pakai kapur, pakai apa ya, agar mudah untuk menghilangkan najis. Cara menghilangkannya, najisnya dulu hilangkan. Najis ainnya, benda jadi najis. Kan ada ainiyah, ada hukmiyah. Setelah dihilangkan najis ainiyahnya, kemudian ini akan menjadi najis hukmiyah. Benda najisnya sudah tidak ada, cuma karena belum diguyur oleh air, ini menjadi najis hukmiyah. Kemudian untuk menghilangkan najis ini tetap memerlukan air diguyur. Seperti itu. Terus kalau sumpahnya basah gimana? Kalau basah, ini kan kalau baju luar yang kena, yang penting tidak
baju yang kita pakai itu bukan alat untuk nutup aurat, laki-laki itu auratnya di mana, Pak? Lutut. Artinya ketika baju panjenengan bisa langsung panjenengan buang, jaketnya umpamanya langsung diletakkan, tetap langsung melanjutkan sholat. Tapi kalau panjenengan masih nunggu lama, batal sholatnya nanti. Terus wankishafil aurati, dan terbukanya aurat. Ini aurat kita kalau laki-laki mulai dari lutut sampai ke pusar. Di tengah-tengahnya itu ada aurat. Ini apapun yang wajib ditutupi di dalam sholat, maka ketika panjenengan aurat tadi itu, ketika panjenengan sholat terbuka, nah itu bisa membatalkan sholat, meskipun itu di tempat sepi, kalau tidak segera ditutupi. Kalau segera ditutupi, enggak masalah, kena angin langsung ditutupi. Ada anak-anak biasanya kan, anak-anak gendong-gendong kadang itu, akhirnya buka-buka juga anak-anak itu, muter-muter langsung ditutupi. Itu yang ketiga. Kemudian wankishafil aurati, dan terbukanya aurat illam tustarhalan, jika kalau tidak ditutup seketika. Makanya harus cepat-cepat ditutup. Tapi perlu kita ketahui, Pak, untuk aurat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aurat itu, yang penting panjenengan sudah menutupi pusar sama lutut, itu sah sholatnya. Kadang kita kan kerja di mana kita hanya punya sarung, terus pakaian kerja kita kotor, jangan sampai nggak sholat. Walaupun panjenengan telanjang, tetap sholat, sah sholatnya. Karena yang dihitung adalah pusar sampai lutut. Terus wanutki, dan ucapan, berucap, ngomong, au biharfin, atau dengan satu huruf, mufhimin, yang memberikan arti, amdan, dengan sengaja. Juga panjenengan batal sholatnya ketika ngomong, Pak. Minimal maksimal 2 huruf. 1 huruf juga bisa batal ketika itu paham. Orang yang kita omongin itu paham dengan 1 huruf itu. Makanya apabila orang itu ngomong 2 huruf saja, maka itu bisa membatalkan sholat ketika apa yang diomongin tidak ada di dalam bacaan-bacaan sholat ataupun di dalam bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Contohnya seperti ki, fi, seumpamanya. Itu bisa membatalkan sholat. Syi, seumpamanya. Syi itu laporkan perkara ini kepada pemerintah. Dengan huruf syi saja bisa membatalkan sholat. Atau ki. Ki itu rokok doang, Pak. Ki. Tapi artinya jagalah dirimu dari kematian dan menjauhkan dirimu dan menjauhlah darinya. Ki. Jagalah dirimu dan jagalah engkau, jauhkan daripada kebinasaan itu. Ki saja bisa memberikan paham. Kalau paham seperti itu, batal sholatnya. Kemudian di sini ngomong yang 1 huruf itu bisa batal kalau panjenengan amdan, ngomongnya sengaja.
Kalau tidak sengaja nggak batal. Terus orang batuk itu Pak, kalau sampai mengeluarkan 2 huruf saja, sumpamanya, pokoknya mengeluarkan an, in, un, sumpamanya 2 huruf, maka batal. Terus apa lagi di dalam omongan itu? Ketika panjenengan ngomongnya lupa, itu tidak masalah. Tapi kalau ngomongnya itu karena sengaja, atau ada bersin sumpamanya, bersin, itu bisa panjenengan kalau menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu sumpamanya, itu batal Pak. Karena panjenengan menghitopkan kepada si pembicara, semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau yarhamukallah itu kan ada dalam Al-Quran, itu tidak apa-apa, karena tidak mengajak mereka bicara. Ini bicara tentang di dalam sholat. Tapi kalau lupa itu maksimal 6 kalimat. Aku mau makan nasi nanti malam. Kalau lebih dari itu, kalau lebih dari 6 huruf, bukan huruf, 6 kalimat, 6 kata orang Arab. Kalau lebih maka hukumnya batal. Tapi kalau kurang enggak batal. Ini kalau lupa. Terus wabil mufattiri amdan, dan yang membatalkan juga adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan puasa dilakukan secara sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat panjenengan. Contoh, makan ketika sholat, minum dengan sengaja ketika sholat, batal. Muntah dengan sengaja, batal. Itu kan yang membatalkan puasa. Berhubungan seksual ketika sholat, ya batal. Aneh-aneh juga nggak mungkin ya. Cuma batal. Keluar mani dengan sengaja, head dan nifas, gila dan hilang akal, itu kan yang membatalkan puasa, batal. Murtad, batal. Terus juga yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui 5 lubang: mulut, hidung, telinga, dubur, kemaluan. Ketika sholat, jenengan lagi sholat, ambil ke tempat, dimasukkan ke telinga, atau tangan jenengan sendiri yang kelingkingnya begini-gini, bisa membatalkan sholat. Terus wal akli kasiri nasiyan, dan makan yang banyak nasiyan karena lupa. Jenengan makan lagi sholat, makan memang karena lupa, tapi makannya bukan cuma 1 suapan Pak, 1 piring. Nah, itu bisa membatalkan sholat walaupun panjenengan lupa. Beda ketika panjenengan ini tidak lupa tapi makannya sedikit. Ini baru panjenengan tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Terus wasalasi harokatin mutawaliyatin, dan 3 gerakan yang terus menerus walau sahwan, walaupun lupa. 3 gerakan kalau gerakan tangan itu Pak, kalau 1 gerakan tapi nyambung, cuma gerak maju mundur nyambung, itu kalau tangan itu dihitung 1. Ini 1 yang nyambung. Tapi kalau kaki walaupun nyambung, gerakannya tetap dihitung 1, 2. Maju mundur umpamanya itu 2. Kalau sampai maju lagi batal. Kalau sampai 3. Kalau tangan begini yang penting gak diam, ini langsung balik, itu dihitung 1. Tapi kalau begini langsung diam, nggak nyambung ke belakang, diam, mundur 1 lagi, maka itu dihitung 2. Gerakan yang bisa membatalkan sholat adalah 3 gerakan walaupun
Bisa dipahami? Kita dipercepat biar cepat tamat. Kalau mau tamat itu biar ganti kitab lagi. Wal wasbatil fahisyati, dan lompat yang keras, yang sangat maju Pak ke depan. Ketika nggak ada makmum di depannya lagi kentut umpamanya, jenengan harus maju. Ketika maju seharusnya kan melangkah satu ya. Ini malah langsung loncat. Nah itu bisa membatalkan sholat karena melompat dengan banget gitu, dengan keras. Terus lagi, wa darbatil mufritati, dan mukul yang keras. Kalau pelan nggak apa-apa, tapi kalau mukulnya keras, maka panjenengan dihitung batal walaupun satu kali pukulan. Mukul keras. Terus, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li amdan secara sengaja. Rukun yang ada di dalam sholat kita, rukun fi'li itu seperti ruku, i'tidal, itu kan rukun fi'li. Sujud itu rukun fi'li. Sujudnya kan 2 kali biasanya Pak. Sujud pertama, duduk di antara sujud lagi, itu rukun. Kemudian nambah lagi satu lagi, nambah. Itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Tapi harus sengaja yang bisa membatalkan. Kalau tidak sengaja, enggak batal. Terus, wa taquddumi 'ala al-imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Kemudian panjenengan mendahulukan imam dengan 2 rakaat, yang mana rukunnya rukun fi'li. Mendahulukan imam begini, imam lagi baca belum qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru kufuwan ahad jangan langsung ruku. Mendahului. Orang yang mendahului seperti itu, mendahului sampai 2 rakaat dengan ruku, imamnya mau ruku jenengan i'tidal, imamnya mau i'tidal jenengan sujud. Jenengan i'tidal itu rukun pertama, kemudian sujud itu rukun kedua. Mendahului tidak boleh. Kemudian panjenengan itu wa takhullu fi bihima bi'adhin, dan membelakangi tertinggal dengan 2 rukun itu tanpa udhur. Coba jenengan lagi baca Fatihah, imamnya sudah ruku, jenengan enggak ruku juga, itu kan ketinggalan satu kan? Imam itu jangan masih baca Fatihah, batal sholatnya. Wa niyati qat'i salati, dan niat memutus sholat. Niat memutus sholat. Panjenengan lagi sholat, di tengah-tengah punya niat, saya mau kedua mau sholat nanti, mau berhenti sholat dulu, gagalin ini dulu sumpamanya. Itu batal sholatnya Pak. Kenapa? Karena ada niat ingin memutus sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, atau menggantungkan perbuatan sholat ini, putusnya sholat dengan sesuatu. Contoh, kalau 1 tambah 1 itu 2, maka kalau 1 tambah 1 itu 2, maka sholat saya batal. Ternyata 1 tambah 1 memang 2, maka batal. Kalau mengatakan 1 tambah 1 3, itu tidak akan batal, karena 1 tambah 1 ternyata 2 bukan 3. Jadi menggantungkan putusnya sholat kita kepada benda lain. Lagiannya memang orang yang seperti itu iseng. Lagi sholat kok ngitung-ngitung begitu, nggak tahu. Kalau pintu ini kebuka,
di pintu masjid saya kebuka, saya mau batalkan sholat sumpamanya. Ini kan aneh, kok sampai kepikiran seperti itu ya. Cuma kan hal yang seperti ini tak dibahas dalam agama. Wa taruddud fi qat'iha, dan juga ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Saya ini mau berhenti sholat atau enggak ya? Dengan seperti itu saja ragu-ragu, ini sholat saya sah apa enggak ya? Itu ragu-ragu. Maka dengan ragu-ragu seperti itu, maka sudah bisa dikatakan membatalkan sholat. Beda kalau ragu-ragu, apakah saya 2 rakaat, apakah 3 rakaat, itu beda, karena bukan untuk membatalkan sholat. Tapi kalau ragu-ragu, apakah saya ini batal sholatnya atau enggak, saya ini membatalkan sholat atau enggak ya, ini ragu-ragu di dalam memutuskan sholat, itu sudah menjadi perkara yang dapat membatalkan sholat. Baik, ada beberapa lagi yang bisa membatalkan sholat itu yang tidak dibahas di dalam kitab ini. Di antaranya adalah melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat disertai keraguan tentang niat sholat. Apakah saya sudah niat atau belum? Jadi ketika melakukan rukun kemudian panjenengan masih ragu-ragu, apakah panjenengan niat apa enggak, seperti itu. Terus mengalihkan niat sholat, artinya panjenengan mengalihkan niat sholat ini, contohnya niat sholat fardu ke niat sholat fardu lain. Nah, saya mau ganti dah, ini niatnya ke asar contohnya, padahal sholat duhur, maka itu panjenengan batal sholatnya. Atau sebaliknya, niat sholat fardu ke niat sholat sunnah sumpamanya, di tengah-tengahnya saya mau beliau aja, batal sholatnya. Atau panjenengan dari sunnah ke sunnah yang lain, itu batal. Lagian ngapain begitu? Cuma yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan. Terus jadi yang bisa membatalkan sholat adalah murtad, itu juga bisa membatalkan. Atau juga mengikuti pekerjaan imam, yang mana pekerjaan imam itu menyebabkan kekufuran, itu bisa membatalkan. Kalau imamnya itu tidak semua harus diikuti, Pak. Kalau imamnya nanti perkara yang dilakukan bisa menyebabkan kufur, tahu-tahu dia nyembah kepada apa gitu, dengan ikuti nyembah juga, maka itu bisa membatalkan sholat. Nggak usah ikuti mufaroqah kalau dianggap sudah menyimpang daripada syariat. Atau juga memperlama rukun qasir. Rukun qasir itu ada, kayak kita i'tidal itu rukun qasir, Pak. Rukun yang sebentar. Jadi i'tidal itu jangan lama-lama. Atau juga ketika panjenengan rukun duduk di antara 2 sujud, itu jangan lama-lama. Kalau lama-lama panjenengan bisa menyebabkan sholatnya batal. Nah, itu cukup sekian. Nah, kayaknya pada lemes semua. Kayaknya capek semua. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak E ya. Semoga panjenengan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.